Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keimanan. Anak-anakku, sebelum belajar, anak-anakku harus semangat dulu. Harus semangat, harus gembira. Dan mari kita mulai sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, dalam video ini Pak Miftah akan melakukan pembahasan soal yang pernah dikerjakan oleh anak-anakku di LKS An-Najah kelas 4 halaman 20. Langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Baik. Soal pertama. Anak-anakku, apabila jawaban dari anak-anak ada yang keliru, silahkan dibetulkan dan diganti dengan jawaban yang tepat agar bisa digunakan untuk pembelajaran. Baik, langsung saja. Nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa makhluk, diantaranya malaikat, manusia, dan setan. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa anak-anakku? Dari cahaya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Kalau yang dari api ini siapa? Dari api ini iblis. Kalau manusia dari apa? Dari tanah. Oke. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Sifat-sifat malaikat ditunjukkan oleh nomor. Kita cari dulu yang benar. Malaikat itu berzikir sepanjang waktu. Benar atau salah? Benar. Mempunyai anak. Nomor 2 keliru. Nomor 3 taat kepada Allah. Benar. Berarti 1, 3. Berjenis kelamin laki-laki. Keliru. Nomor 5 tidak mempunyai hawa nafsu. Berarti yang benar 1, 3, 5. Bahwa malaikat itu selalu berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, dan tidak mempunyai hawa nafsu. 1, 3, 5. Jawabannya berarti B. Nomor 3, malaikat yang mendapat sebutan kiroman katibin. Ini berarti tukang catat. Nah, yang sering mencatat siapa? Rokib, atid. Mana? Oh, di sini aja rokib aja. Ini rokib sama atid. Kalau Jibril menyampaikan wahyu, Israel mencabut nyawa, nangkir. Ini pasangannya mungkar. Mungkar nangkir yaitu menanya manusia di alam kubur. Nomor 4. Langsung. Pasangan nama malaikat dengan tugasnya yang tepat adalah 16A, 16. Jibril meniup terompet, berarti keliru karena Jibril itu menyampaikan wahyu. 2B, 25. Rokib 5 mencatat amal, berarti keliru. Rokib mencatat amal baik. Oh, benar ini. Rokib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Berarti ini 2 benar, 25. Coba kita yang lain, kita buktikan. 3 sama 8 Malik. Oh, Malik itu neraka. 8 ini apa? Meniup trompet, berarti clear. Nomor D 4 dengan 7 Israfil. Fil itu trompet. 7 coba ini apa? Oh, berarti clear. Yang benar B, yaitu malaikat rokib mencatat amal baik. Silahkan kalau ada yang keliru dibetulkan. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu oleh malaikat. Yang membagi rezeki siapa? Yo, urutannya gimana? Jibril, Mikail. Berarti malaikat Mikail. Israfil, Pak Miftah ulangi, itu trompet.
Jibril itu menyampaikan wahyu. Atid itu amal buruk. Rokib pasangannya atid. Rokib amal baik, atid amal buruk. Lanjut nomor 6. Orang yang banyak melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia akan masuk neraka dan bertemu dengan malaikat neraka. Itu siapa? Malik. Neraka Malik. Pasangannya siapa? Ridwan. Ridwan surga, Malik neraka. Ini cara mudah menghafalnya kalau punya teman namanya Ridwan. Wah, itu penjaga surga. Punya teman yang mana? Siapa? Malik, penjaga neraka. Ridwan ya, surga. Diingat-ingat, Ridwan pasangannya dengan Malik. Ridwan surga, Malik neraka. Atid amal buruk, Izrail nyabut nyawa. Setelah manusia mati, amal perbuatannya akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Yang menanyakan di dalam kubur siapa? Mungkar Nangkir. Benar, ini pasangannya ini MN, Mungkar Nangkir. Kalau Rokib mencatat amal, Rokib Atid mencatat amal. Oke. Nomor 8. Tugas malaikat Ridwan adalah, ini tadi saya sebutkan. Yang punya teman namanya Ridwan tugasnya berarti menjaga surga, menjaga neraka siapa? Malik. Menjaga alat kubur, menjaga alat kubur. Ini keliru ini. Harusnya menanyai di alam kubur. Itu siapa? Mungkar Nangkir. Lanjut nomor 9. Tugas malaikat Izrail terdapat pada nomor il itu Izrail itu berarti mencabut nyawa. Nomor 1. Kalau fil itu trompet, Israfil kayak meniup kan, suaranya Israfil. Nah, itu trompet. Kalau Izrail nyawa. Cara menghafalnya seperti itu biar gampang. Israfil kan kayak meniup. Oh, itu berarti trompet. Kalau Izrail mencabut nyawa. Nomor 10. Pernyataan berikut ini yang benar adalah malaikat Malik bertugas menjaga pintu surga. Keliru. Yang surga itu Ridwan. Malaikat Izrail bertugas meniup sangkakala. Keliru. Sangkakala harusnya fil. Malaikat Jibril bertugas menanyai manusia dalam kubur. Keliru juga. Ini pertama sendiri Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Benar. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 11. Adanya malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia dimaksudkan agar kita bertindak dan bersikap mencatat. Itu berarti bertindak, mencatatkan perbuatan manusia. Ada malaikat kita yang mengawasi kita loh. Kita tindaknya harus bukan semaunya sendiri. Ada yang catat ini. Melanggar aturan, melampaui batas harus hati-hati karena kita ada yang mengawasi setiap langkahnya. Anak-anakku, walaupun tidak ditunggui orang tua, misalkan orang tua sedang bekerja, walaupun tidak ada orang, ya jangan mencuri misalkan. Jangan nakali teman atau berbuat jahat ke teman. Itu jangan. Ya anak-anakku. Harus jujur, harus baik dengan orang tua. Karena setiap yang kita lakukan itu ada yang mencatat. Namanya siapa? Malaikat, Rokib, sama Atid. Lanjut nomor 12. Malaikat berbeda dengan manusia. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan manusia kebalikannya memiliki hawa nafsu. Senantiasa bertasbih, yang bertasbih terus-terusan itu malaikat. Tidak berjenis kelamin. Ini juga sifat malaikat. Ini kan yang ditanyakan manusianya. Ya, kalau manusia kan berjenis kelamin, kalau malaikat tidak. Lanjut, hikmah beriman kepada malaikat ditunjukkan oleh nomor. Hikmah beriman kepada malaikat ditunjukkan oleh nomor. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, itu hal baiknya apa? Coba. 1. Malas melakukan sholat? Tidak. Karena kan kalau tidak sholat berarti dicatat sama malaikat, berarti jadi semangat. Ini keliru berarti.
Meningkatkan keimanan kepada Allah, benar. Suka mengejek teman, keliru. Kalau mengejek teman kan berarti dicatat sebagai amal buruk. Berhati-hati dalam bertindak benar. 2, 4. Jawabannya yang mana? A. Ding ding. Oke. Lanjut. Perbedaan antara malaikat dan iblis adalah iblis tidak patuh kepada Allah sedang malaikat patuh kepada Allah. Ini benar ini. Coba yang lain. Iblis makhluk gaib sedang malaikat makhluk nyata. Malaikat juga makhluk gaib. Ini keliru. Iblis makhluk gaib, malaikat makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa? Makhluk yang tidak kelihatan. C. Iblis bisa menjelma menjadi sesuatu yang nyata sedangkan malaikat tidak bisa. Malaikat bisa. Kalau Allah berkehendak, malaikat bisa berubah menjadi seperti manusia. D. Iblis tidak berkembang biak sedangkan malaikat dapat berkembang biak. Malaikat tidak dapat berkembang biak. Berarti jawabannya A. Iblis tidak patuh sama Allah sedangkan malaikat patuh sama Allah. Lanjut nomor 15. Malaikat yang mendapat sebutan malaikat Zabaniyah adalah di LKS sudah ada ini. Zabaniyah itu hubungannya dengan neraka. Berarti siapa neraka? Malik. Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Fungsi beriman kepada malaikat adalah mengurangi keimanan. Enggak. Karena beriman itu malah meningkatkan keimanan. B. Mendorong manusia berbuat kebaikan. Oh ini benar ini. Jadi anak-anakku harus beriman kepada Allah. Karena kalau kepada malaikat. Karena kalau iman kepada malaikat pasti nanti kita ingin untuk selalu berbuat baik. Kenapa ingin selalu berbuat? Karena setiap langkah gerak kita semua diawasi oleh malaikat. Diawasi oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Nomor 17. Orang yang tidak percaya akan adanya malaikat termasuk orang tidak percaya itu apa berarti? Lawannya beriman, itu berarti kafir. Malaikat itu kan salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kedua, yaitu iman. Pertama kan iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat. Lah, kalau tidak beriman berarti lawannya apa? Kafir. Itu ya anak-anakku. Lanjut. Nomor 18. Rizal mencotek saat ulangan. Perbuatan Rizal dicatat oleh malaikat mencontek. Itu kan perbuatan buruk. Berarti yang nyatet siapa kalau buruk? Pencatat amal itu ada 2, rokib sama atid. Rokib baik, atid buruk. Oke. Nomor 19. Berakhirnya dunia ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat. Tadi sudah Pak Mita sebutkan. Nah, yang ada suaranya seperti itu apa? Israfil. Ini dia meniup sangkakala. Nomor 20. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh nomor. Perilakunya kalau beriman itu tanda tanyanya berperilakunya seperti apa? Coba kita cari yang benar. A. Berkata kasar. Jelas salah. Kalau iman kepada Allah tidak berani berkata kasar sama orang tua. 2. Bersedekah. Ini benar. 3. Berbeda-beda. Oh, membeda-bedakan teman. Keliru. 4. Mengunjungi saudara. Benar. Atau bersilaturahim ini. Berbakti kepada orang tua. Benar. Ada yang benar. 2, 4 sama 5. 2, 4, 5. Ini ya. Makanya kalau anak-anakku beriman kepada malaikat, maka harus sering-sering bersedekah, harus sering-sering mengunjungi saudara ibu, saudara ayah atau nenek itu. Nomor 5, berbakti kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua juga. Itu ciri-ciri orang yang mencerminkan iman kepada malaikat. Lanjut kita ke Romawi 2. Nomor 21. Hukum beriman kepada malaikat Allah adalah wajib. Anak-anakku harus wajib meyakini bahwa ada malaikat.
yang di sekitar kita. Ada malaikat utusan Allah. Itu kita harus meyakini ya, wajib ya. Harus beriman kepada malaikat. Nomor 22, berarti ini apa jawabannya tadi? Wajib jawabannya. Nomor 22, rukun iman ada 6. Rukun iman kedua adalah kedua apa? Kepada malaikat. Ini jawabannya berarti apa? Malaikat. Nomor 23, jumlah malaikat yang wajib kita imani ada berapa anak-anakku? Ada 10. Siapa saja coba? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Atau boleh dibalik, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Atau boleh dibalik, Ridwan, Malik, sama aja. Yang pasti jangan kebalik-balik tugas-tugasnya ya anak-anakku. Lanjut, nomor 24. Malaikat Rokib bertugas adalah apa tugasnya? Rokib pasangannya sama Atid. Rokib amal baik, mencatat amal baik. Ini jawabannya apa? Mencatat amal baik. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nomor 25. Lanjut, nomor 26. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan membagi rizki yaitu siapa? Mikail, menurunkan hujan, membagi rizki. Nomor 27, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa adalah Israel. Allah. Pencabut nyawa itu namanya Israel. Sebutan bagi malaikat Jibril yaitu Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Sebutannya apa anak-anakku? Kalau malaikat yang menyampaikan wahyu itu sebutannya apa? Coba diingat-ingat dulu, ayo. Sebutan bagi malaikat Jibril atau yang menyampaikan wahyu itu sebutannya apa? Lupa ya? Ayo, menyampaikan wahyu. Sebutan bagi malaikat Jibril atau yang menyampaikan wahyu. Dicatat, diingat-ingat, Ruhul Kudus. Ini yang paling susah, kadang lupa. Ruhul Kudus. Nomor 28, sebutan bagi malaikat Jibril itu apa? Ruhul Kudus. Nomor 29, manusia harus selalu berbuat baik sebab diawasi oleh malaikat setiap saat. Harus berbuat baik. Yang menyerat amal baik buruk siapa? Yaitu Rokib, Atid setiap saat. Yang diawasi oleh malaikat Rokib dan Atid setiap saat. Kalau dijawab Rokib saja boleh, karena ini ada quote-nya atau ada poinnya perbuatan baik. Rokib boleh. Kalau dijawab dua-duanya boleh. Rokib, Atid setiap saat boleh. Kalau dijawab Atid saja keliru ya anak-anakku ya. Dijawab Rokib aja boleh, karena di pertanyaannya ada kata-kata perbuatan baik. Ditulis Rokib sama Atid juga boleh. Manusia harus selalu berbuat baik, sebab yang mengawasi kan dua, Rokib sama Atid. Itu ya anak-anakku. Nomor 30, tidak berjenis kelamin, senantiasa bertasbih, tidak mempunyai hawa nafsu, termasuk sifat-sifat dari siapa? Malaikat. Jawabannya malaikat. Sudah benar semua ini. Nomor 31, jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu pengertiannya apa? Kurang lebih seperti ini. Meyakini bahwa di alam semesta ini ada malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang selalu taat. Jadi kita harus meyakini bahwa di alam semesta ini ada ciptaan Allah yang bernama malaikat. Malaikat itu makhluk yang selalu taat kepada Allah. Itu ya. Nomor 32, tuliskan 3 nama malaikat dan tugasnya. Oh, ini anak-anakku sudah benar semua. Ini permintaannya hanya 3. Misalkan apa? Jibril menyampaikan wahyu, Israel mencabut nyawa. Ada siapa? Mikail membagi rizki, mengatur turunnya hujan, Israfil meniup sangkakala dan lain sebagainya. Anak-anakku sudah hafal semua ya. Kemarin kan sudah Pak Miftah minta kirim video. Oh ya, bagi yang belum mengirimkan video hafalan nama malaikat dan tugas-tugasnya, Pak Miftah tunggu ya. Silahkan langsung dikirim. Ada, karena ada yang belum mengirim. Lanjut, nomor 33.
Jelaskan 3 perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Perilaku mencerminkan iman kepada malaikat. Selalu berkata jujur, misalkan perilakunya seperti itu. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu, tuh perilakunya. Selalu giat belajar. Kenapa giat belajar termasuk ciri-ciri yang beramal malaikat? Giat belajar itu kan perbuatan baik. Kalau berbuat baik itu kan dicatat oleh malaikat siapa? Raqib. Jadi iman kepada malaikat raqib salah satunya harus giat belajar loh anak-anakku. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Dan contohnya masih banyak lagi. Nomor 35. Nomor 34 dulu. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya aja apa saja anak-anakku? Semakin yakin atas kebesaran Allah. Berarti kita semakin beriman kepada Allah juga. Karena Allah mampu menciptakan malaikat yang begitu sempurna. Kita semakin iman kepada Allah, semakin yakin atas kebesaran Allah. Apalagi meninggalkan atau meningkatkan, bukan meninggalkan, meningkatkan amal baik. Itu hikmah